Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat. Dipersembahkan oleh menggema di jantung waktu, pantang letih sorakan harapan, deru semangat pembangunan di bumi Banau, perlahan namun pasti meniti jalannya, membongkar keteroselesian geografis, mewujudkan masyarakat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas, hingga tercatat dalam sejarah dan terpatri dalam jiwa penduduknya, menatap arah masa depan dengan semangat Innovoma Katinyinga. Selamat datang di Kabupaten Halmahera Barat. kita sambut moderator debat publik hari ini, Cynthia Rompas. Selamat siang hadirin dan pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat bekerjasama dengan Kompas TV menggelar debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun pemilihan 2024. Saya Cynthia Rompas akan menjadi moderator debat publik siang ini yang mengusung tema inovasi pelayanan publik, SDM berkualitas, dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan calon bupati dan calon wakil bupati, sehingga para pemilih mengetahui apa yang ditawarkan oleh pasangan calon untuk kemajuan Kabupaten Halmahera Barat. Dan hadirin serta pemirsa, inilah debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Halmahera Barat 2024. Debat publik kedua Kabupaten Halmahera Barat diikuti 4 pasangan calon dan berikut profil mereka. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Julis Dolvina Baura STH MM dan calon Wakil Bupati Bustami Albar SE. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Dani Misi dan calon Wakil Bupati Iksan Husain SHI. Pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Yames Wang SPD MM dan calon Wakil Bupati Jufri Muhammad. Pasangan calon nomor urut 4, calon Bupati Iskandar Idrus ST dan calon Wakil Bupati Luciani Inglina Damar SE. Pemirsa dan hadirin sekalian, inilah keempat pasangan calon yang sudah menempati podium sesuai dengan nomor urut. Dan selanjutnya sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara debat dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin serta pemirsa Kompas TV, sebelum kita mendengarkan pidato dari Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat, kami akan memperkenalkan profil dari para komisioner KPU Kabupaten Halmahera Barat. Babul M. Saifuddin, Ketua Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga. M. Iswan Hasan, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan. Abdul Rahman Sulaiman, Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Iqbal Saifuddin, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Fendi Beno, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Rusdi Yaman, Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Barat. Dan selanjutnya kita akan mempersilahkan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Babul Mansur Saifuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati, Ketua Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati, anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat. Yang saya hormati, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Yang saya hormati, Forkopimda Halmahera Barat. Yang saya hormati, Bapak-bapak panelis, yang saya hormati, moderator, yang terhormat pasangan calon nomor urut 1, Julice Dolvina Baura dan Bustamin Albar, yang terhormat pasangan calon nomor urut 2, Dani Misi dan Iksan Husain, yang terhormat pasangan calon nomor urut 3, Yamis Uang dan Jufri Muhammad, yang terhormat pasangan calon nomor urut 4, Iskandar Idrus dan Luciana Ingliani Damar. Yang terhormat Insan Pers Kabupaten Halmahera Barat. Yang saya hormati warga masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dari 173 desa, Desa Rioribati sampai dengan Desa Jangalulu yang berkesempatan mengikuti debat terbuka kedua melalui Kompas TV. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara debat publik atau debat terbuka tahap 2 antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat di tahun 2024. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dalam pelaksanaan debat terbuka kedua ini, kami mengusung dengan tema Inovasi Pelayanan Publik, SDM Berkualitas, Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati, secara umum kita sudah mengetahui rekam jejak masing-masing kandidat. Yang belum kita ketahui secara terperinci adalah pandangan-pandangan mereka mengenai persoalan daerah ini. Oleh karena itu, debat kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi penting bagi khalayak untuk menentukan pasangan mana yang terbaik. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, masyarakat atau pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam penyampaian visi misi dan program tersebut. Perbedaan itu biasa. Perbedaan adalah keniscayaan dalam berdemokrasi. Debat bupati dan wakil bupati ini merupakan momentum penting bagi daerah, bukan hanya bagi pasangan calon, tapi juga bagi masyarakat Halmahera Barat. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua, pilihlah pemimpin yang memperjuangkan kebaikan bersama,
Pilihlah pemimpin berdasarkan karakteristik kompetensi dan jejak rekamnya. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan percaya berita hoax. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Catat tanggalnya, datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Suaramu sangat berarti. Tentukan pilihanmu, tentukan masa depan Halmahera Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Pak Babul untuk tetap berada di panggung. Sesaat lagi kita akan melakukan proses penyerahan amplop pertanyaan debat. Untuk itu kami undang kesediaan Bapak Dr. Said Hasan untuk naik ke panggung dan memberikan soal pertanyaan secara simbolik kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat yang kemudian akan menyerahkan berkas pertanyaan kepada saya selaku moderator. Silakan diserahkan kepada KPU. Terima kasih, kami terima, Bapak. Masih tersegel sebagai bukti tanda terjaminnya kerahasiaan pertanyaan debat. Selama debat berlangsung, KPU Kabupaten Halmahera Barat menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta debat. Dan berikut tata tertib debat. Debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Debat publik Pilkada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 akan terbagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama, pemaparan visi dan misi, lalu sesi kedua dan ketiga, pendalaman visi dan misi. Dan sesi keempat serta kelima, debat antar paslon, kemudian pada sesi keenam atau terakhir akan menjadi sesi konklusi. Tanpa berlama-lama kita akan memulai sesi pemaparan visi misi pasangan calon. Masing-masing pasangan calon yang akan memberikan visi misinya dengan kurun waktu sebanyak 2 menit. Yang pertama kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya selama 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Subah sesalam. Dari studio Kompas TV kami, Julisia Dolvina Baura dan Bustami Albar dengan nomor urut 1. Menyapa hadirin sekalian yang terhormat dan kepada 138.673 jiwa masyarakat Halmahera Barat yang kami cintai, yang berada mendiami di 9 kecamatan, 173 desa, 57 rukun warga dan 632 rukun tetangga dan 11 dusun. Berhak untuk menikmati kesejahteraan. Kami hadir dengan visi membangun masyarakat Halmahera Barat yang maju, adil, lestari, berkeadapan dan unggul. Dengan 7 program prioritas, yakni SDM unggul, kesehatan prima, infrastruktur bagus, pertanian makmur, pariwisata berkat, ekonomi kreatif, dan teknologi digital. Kami berkomitmen bahwa berbicara inovasi harus dimulai dari seorang pemimpin. Inovasi
pelayanan publik, sumber daya yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan sosial adalah merupakan komitmen kami untuk bekerja di segala bidang bagi masyarakat Halmahera Barat yang mana kami mengerti sungguh akan keberadaan masyarakat itu sendiri. Di sini we are ready to lead with Halmahera 2024-2029. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 2 menit yang dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Mencermati apa yang terjadi di Halmahera Barat, isu-isu yang berkembang selama ini, pertumbuhan ekonomi kita semakin turun, angka kemiskinan kita semakin naik, dan angka pengangguran kita semakin naik. Maka bersama paslon nomor 2, kami membentuk visi terwujudnya Kabupaten Halmahera Barat yang berdaya saing, inovatif, mandiri, dan sinergi. Dari visi ini, kami membentuk 6 misi kami, yaitu membentuk manusia Pancasila yang bertakwa, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, dan produktif, mempercepat pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Yang keempat adalah meningkatkan kemandirian produktivitas dan daya saing ekonomi bagi masyarakat secara adil dan sejahtera. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Dari 6 misi ini, ada 4 program prioritas yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama adalah peningkatan ekonomi dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan. Yang ketiga adalah pengembangan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, dan perikanan. Yang keempat adalah mendorong industri, mendorong perdagangan, mendorong usaha, dan investasi untuk masuk ke Halmahera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan paslon nomor urut 2? Cukup. Cukup? Baik, kami akan reset waktunya dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misinya. Selama 2 menit saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua dan salam. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, saya tidak menyapa satu persatu lagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu, warga masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, mulai dari Jangelulu sampai dengan Rio Ribati yang saya hormati dan saya banggakan. Adik-adik siswa SMA dan SMK, pemuda dan pemudi sebagai pemilih milenial di Kabupaten Halmahera Barat yang sangat saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan. Melalui debat yang kedua ini, saya dengan Pak Jufri sebagai paslon nomor 3 yang adalah calon petahana. Pada debat pertama di Jailolo telah saya menegaskan bahwa setiap pasangan calon dalam merumuskan visi pembangunan di suatu daerah, termasuk Kabupaten Halmahera Barat, maka tentunya kita berangkat dari sebuah analisis permasalahan dan potensi daerah yang kita miliki. Dari analisis permasalahan dan potensi daerah yang kita miliki di Kabupaten Halmahera Barat, saya dengan Pak Jufri kemudian merumuskan visi adalah mewujudkan Halmahera Barat yang aman, yang adil, dan sejahtera. Ini visi. Dari visi itu kemudian kami breakdown dalam 7 program prioritas pemerintah daerah yang sudah kami jalankan dalam 3 tahun lebih kepemimpinan. Yang pertama adalah mewujudkan Halmahera Barat sehat. Mengapa Halbar sehat itu ditempatkan pada poin pertama dari 7 program prioritas pemerintah daerah? Karena kita sadar bahwa
sehat merupakan kunci penting bagi manusia dalam melakukan segala aktivitas. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misinya dengan durasi waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam warga masyarakat Halbar yang berada di mana saja yang kami hormati dan kami sayangi. Saya Iskandar Idrus bersama Ibu Luciani Injilina Damar dengan akronim IKHLAS memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan Halmahera Barat sebagai rumah bersama yang unggul, harmonis, berbudaya, berdaya saing dan berkeadilan. Adapun misi kami adalah 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional serta berbasis teknologi guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dasar, membuka aksesibilitas untuk daerah terpencil serta penataan sarana dan prasarana Kota Jailolo yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat, pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. 5. Pembangunan kawasan industri dan peningkatan UKM yang berkelanjutan. Adapun visi dan misi ini akan kami terjemahkan ke dalam 10 program yang disampaikan oleh Ibu Wakil. 10 program prioritas yaitu 1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. 2. Membentuk 100 kelompok tani unggulan. 3. Membentuk 100 kelompok nelayan unggulan. 4. Percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur agar terbukanya aksesibilitas di Loloda. 5. Penataan kawasan Kota Jailolo sebagai ibu kota kabupaten. 6. Pengembangan kawasan industri di Jailolo Selatan. 7. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pemenuhan hak ASN. Kedelapan, mendorong peningkatan 15 destinasi wisata baru yang berkelanjutan. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Telah kita dengarkan bersama penyampaian visi misi dari keempat pasangan calon Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini boleh kita berikan apresiasi atas penyampaian visi misi dari keempat pasangan calon. Selanjutnya hadirin sekalian di segmen kedua nanti kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetap di debat publik Pilkada 2024 Kabupaten Halmahera Barat. Membangun Halmahera Barat di segala bidang dengan 7 program prioritas, SDM unggul, kesehatan prima, infrastruktur bagus, pariwisata berkat, pertanian makmur, ekonomi kreatif dan teknologi digital. Ino, Babase Ema, Io Senguru Toma Negeri Jiko Makolano Halmahera Barat, Toma Cangai Lulu Hado, Rio Ribati. Salam kemenangan, juara baru semakin dekat dan mengerti kebutuhan rakyat. Coblos nomor 1, Merdeka. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Dalam 5 tahun ke depan, tentu kita ingin Halmahera Barat tercinta ini tidak hanya jalan di tempat. Mari bersama Dinamis, kita wujudkan Kabupaten Halmahera Barat yang berdaya saing, inovatif, mandiri, dan sinergi. Dinamis berkomitmen membentuk manusia yang unggul, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hukum yang berkeadilan. Ingat, untuk Halmahera Barat yang lebih baik, kita pilih nomor 2. Dinamis. Dani Iksan. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahat membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, jujur, James Uang Jufri Muhammad, calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Prabowo dan masyarakat Halmahera Barat 2024-2029. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan James Uang Jufri Muhammad. Coblos nomor urut 3. Ingat, coblos nomor urut 3. Teruji dan terbukti bekerja untuk rakyat. Masih lebih baik dari yang lain.
Ramyeon series, spicy ramyeon, Keroje, fiery chicken. New flavor, new feeling. 너무 맛있어. 인도미 텔레라크. Harapan kami, Halmahera Barat ke depan memiliki wajah kota Jailolo yang baik, memiliki kawasan industri di Jailolo Selatan, petani dan nelayan mengalami peningkatan pendapatan, dan terbukanya akses jalan di daerah-daerah terpencil, sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa pilih Iskandar Idrus dan Luciani Injilina Damar dengan tagline ikhlas nomor urut 4. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Membangun Halmahera Barat di segala bidang dengan 7 program prioritas, SDM unggul, kesehatan prima, infrastruktur bagus, pariwisata berkat, pertanian makmur, ekonomi kreatif dan teknologi digital. Ino, Babase Ema, Iyo Senguru Toma Negeri Jiko Makolano Halmahera Barat, Toma Cangai Lulu Hado, Rio Ribati. Salam kemenangan, juara baru semakin dekat dan mengerti kebutuhan rakyat. Coblos nomor 1, Merdeka. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Dalam 5 tahun ke depan, tentu kita ingin Halmahera Barat tercinta ini tidak hanya jalan di tempat. Mari bersama Dinamis, kita wujudkan Kabupaten Halmahera Barat yang berdaya saing, inovatif, mandiri, dan sinergi. Dinamis berkomitmen membentuk manusia yang unggul, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hukum yang berkeadilan. Ingat, untuk Halmahera Barat yang lebih baik, kita pilih nomor 2. Dinamis. Dani Iksan. Mau latihan gak enak badan? Cakep. Beneran flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formula pas dan efektif, ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Terus menangkan harimu. Masyarakat Halmahera Barat, pilihlah pemimpin yang memperjuangkan kebaikan bersama. Pilihlah pemimpin berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan jejak rekamnya. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan percaya berita hoax. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Datanglah ke TPS tanggal 27 November 2024. Suaramu sangatlah berharga. Tentukan pilihanmu, tentukan masa depan Halmahera Barat. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Masyarakat Halmahera Barat, pilihlah pemimpin yang memperjuangkan kebaikan bersama. Pilihlah pemimpin berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan jejak rekamnya. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan percaya berita hoax. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Datanglah ke TPS tanggal 27 November 2024. Suaramu sangatlah berharga. Tentukan pilihanmu, tentukan masa depan Halmahera Barat. Kembali lagi di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun pemilihan 2024. Di segmen ini kita akan melakukan pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Kami mohon harap tenang kepada para pendukung. Pertanyaan pilihan berdasarkan 8 subtema, diantaranya standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat, e-government, peningkatan kompetensi aparatur, kualitas pendidikan, standar hidup layak, pemberdayaan masyarakat rentan, serta jaminan perlindungan sosial. Subtema ini sudah dirancang oleh tim panelis dan berikut profil panelis. Dr. Said Hasan, MPD, akademisi Universitas Khairun Ternate. Reza Pratama, SE, MM,
CRMP, Akademisi Universitas Khairun Ternate. Nurdin I. Muhammad SE MSI, Akademisi Universitas Khairun Ternate. M. Nofrizal Amir, SOS MIKOM, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Syaiful Bahri SC MA, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Rahmat SOS MIKOM MPD, Akademisi Universitas IAIN Ternate. Dan saat ini di depan saya telah tersedia amplop pertanyaan pilihan yang sesuai dengan subtema. Dan saat jeda iklan tadi, keempat pasangan calon telah mengambil bola undian di dalam fishbowl yang merujuk pada amplop pertanyaan yang akan dijawab. Waktu 1 menit disediakan bagi pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih. Selanjutnya pasangan calon lainnya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban pasangan calon tersebut dengan durasi 30 detik. Dan saat ini kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Saat pengambilan bola undian, pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan subtema A dengan pertanyaan A. Subtema A, standar pelayanan minimal, pertanyaan A. Saya akan buka, masih tersegel. Paslon nomor urut 2. Dokumen RPJPD Halmahera Barat menyoroti rendahnya kualitas tata kelola pelayanan publik, terutama dalam hal administrasi kependudukan yang menyebabkan banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti KTP dan KK. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Halmahera Barat dapat dengan mudah mengakses dokumen kependudukan yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan standar pelayanan minimal? Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan yang disampaikan adalah ketika kami terpilih bahwa yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan digitalisasi pelayanan publik. Sehingga seluruh akses masyarakat bisa mengakses itu KTP, KK lewat elektronik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kita melibatkan desa. Sehingga seluruh masyarakat bisa terakses secara baik untuk pelayanan mendapat pelayanan KTP, KK, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita melakukan pelatihan dan pendidikan supaya seluruh masyarakat bisa terakses dengan baik untuk pelayanan dasarnya. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Silakan. Jadi ke depan pelayanannya dilakukan pelayanan terpadu, terintegrasi di beberapa kecamatan, sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses pembuatan KTP dan KK. Cukup, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, pelayanan pemerintahan yang bersifat digital adalah sebuah langkah yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, supaya bagaimana masyarakat Halmahera Barat di Kabupaten Halmahera Barat itu bisa dengan mudah mengurus dan mengakses seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tidak ada pilihan lain bahwa kita harus menerapkan sistem pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, makasih. Terkait dengan pelayanan KTP dan KK, saya kira kewenangan dari level kabupaten sebagian kita harus serahkan di tingkat kecamatan sehingga ini mempermudah pelayanan terhadap warga dari aspek rentang kendali.
Yang kedua, kita harus mendorong ada beberapa fasilitas pendukung seperti fasilitas perekaman, tidak mesti satu pintu dilakukan di level kabupaten, tetapi harus kita turunkan di tingkat kecamatan. Di 9 kecamatan harus ada fasilitas perekaman terhadap pembuatan KTP. Makasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Standar pelayanan minimal merupakan bagian pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu dalam jenis-jenis pelayanan standar ini, salah satunya adalah bahwa pemerintah sanggup menyediakan digitalisasi, paling tidak bahwa di situ ada transparansi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan penggunaan KTP itu harus dilakukan pada saat masyarakat berharap mendapatkannya. Waktu habis, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya saat pengambilan bola undian. Pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan subtema G dengan pertanyaan C. Subtema G, pemberdayaan masyarakat rentan dengan tema C. Pemberdayaan masyarakat rentan. Ketidaktersediaan akses kesehatan berkualitas merupakan pelanggaran hak bagi kelompok rentan. Hal ini terjadi ketika layanan kesehatan yang berkualitas seperti vaksinasi atau perawatan kesehatan tidak dapat diakses oleh kelompok rentan. Pertanyaannya, apa program paslon untuk menyediakan akses kesehatan yang berkualitas bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas? Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3, silakan untuk menjawab. Durasi Anda adalah 1 menit, silakan. Ya, terima kasih moderator. Kelompok rentan itu terdiri dari lansia. Kemudian lansia, kemudian anak-anak disabilitas, kemudian anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu ketika kami terpilih tentunya ini menjadi fokus pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan akses terhadap mereka-mereka ini sehingga pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi dan lain sebagainya, kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu bisa tersentuh dengan baik. Tidak ada cara ini kecuali kita menyiapkan infrastruktur yang bisa menyentuh kelompok rentan ini dalam kebijakan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan cara kita bisa mendorong infrastruktur menggunakan dana APBD, kemudian kolaborasi provinsi dan kemudian kolaborasi pemerintah pusat melalui APBN yang harus kolaborasi bersama dalam menyentuh kelompok rentan ini sehingga mereka mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, makasih. Terkait dengan kelompok rentan, kemudian masyarakat yang kemudian dianggap disabilitas dan lain-lain, penanganannya adalah bagaimana menguatkan dari level pendataan di tingkat pemerintah desa. Pasca pendataan yang harus kita lakukan adalah memberikan keistimewaan. Ada jalur khusus pada aspek-aspek pelayanan dari sisi kesehatan. Tentu dari sisi pendidikan, per hari ini sekolah khusus untuk anak-anak yang yang cacat dan lain-lain itu belum ada sama sekali. Itu yang kemudian menjadi prioritas kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan durasi waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Menyangkut dengan masyarakat hidup rentan, pemerintah harus memastikan bahwa ada jaminan bagi mereka. Sehingga di dalam menikmati dari masyarakat baik yang lansia, itu tidak akan berpikir. Tetapi pemerintah harus menjamin bahwa mereka itu akan dilayani. Sebab keterbatasan perlindungan sosial menunjuk bahwa masih rendah indeks pemberdayaan masyarakat. Waktu habis, terima kasih. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara.
Terima kasih, moderator. Yang pertama adalah kita melakukan pusat kesehatan terintegrasi. Ini yang paling penting. Kenapa demikian? Mendirikan pusat kesehatan yang menyediakan layanan khusus bagi kelompok yang rentan. Yang kedua, pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Program Posyandu Puskesmas ini harus kita perkuat untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi kelompok rentan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Baik, cukup, waktu habis. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, di mana saat pengambilan bola undian, pasangan calon nomor urut 4 mendapatkan subtema H dengan pertanyaan B. Subtema H, jaminan perlindungan sosial dengan pertanyaan B. Kepada pasangan calon nomor urut 4. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih belum mencapai target SDGs 2030. Setelah sempat menurun pada tahun 2021, angka ini kembali meningkat pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem jaminan kesehatan dan akses layanan medis bagi ibu hamil. Pertanyaannya, bagaimana paslon akan memperbaiki akses serta kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan di seluruh wilayah? Waktu 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 4, silakan. Baik, makasih. Kaitannya dengan angka kematian ibu yang tinggi ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan kita yang kemudian belum mumpuni. Kemudian yang kedua, akses antara lokasi masyarakat terhadap pusat-pusat kesehatan ini menjadi jauh. Nah, kita juga menemukan ada fakta kemudian dipindahkannya salah satu rumah sakit pertama di Loloda yang dipindahkan ke ibu. Ini menandakan bahwa Pemda malah memperjauh jarak antara masyarakat dengan titik rumah sakit. Kemudian yang berikut harus ada penanganan di level desa dalam rangka bagaimana memastikan gizi dari tiap-tiap ibu hamil di tiap-tiap desa harus dipastikan jaminan gizi terhadap ibu itu. Kemudian yang kedua harus ada penguatan terhadap pelayanan di level desa seperti pustu, kemudian posyandu itu harus diaktifkan dan di titik tertentu ada kebijakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk bagaimana menambah gizi terhadap ibu-ibu hamil yang ada di masing-masing desa. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan durasi 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Masalah angka kematian ibu hamil memang masih tinggi. Di 2021 pada angka 146 dan kemudian 2022 pada angka 106. Naik capaiannya pada 2023 di 133. Solusi adalah penuhi kebutuhan USG di semua puskesmas. Dan kemudian meningkatkan kolaborasi layanan antara bidan desa. Bahkan juga dokter umum dan dokter spesialis supaya cepat tanggap. Cukup, waktu habis. Kami persilahkan selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, moderator. Yang pertama adalah kita melakukan peningkatan infrastruktur kesehatan itu sendiri. Dengan membangun atau memperbaiki seluruh puskesmas, seluruh posyandu, seluruh klinik, agar kesehatan bisa diakses oleh ibu hamil dan ibu melahirkan. Yang kedua, memberikan transportasi kesehatan secara gratis bagi ibu hamil dan melahirkan. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Dan kami tambahkan, kita menyediakan mobil. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ada 3 pendekatan harus kita lakukan dalam rangka menyelamatkan ibu hamil. Yang pertama adalah pendekatan infrastruktur. Di era pemerintahan saya dengan Pak Jufri bahwa seluruh puskesmas sudah terbangun di Kabupaten Halmahera Barat. Termasuk terakhir Loloda Tengah. Di situ sudah ada penempatan dokternya, tenaga nakesnya, semua sudah ada. Sehingga karena itu maka tinggal kita mendorong kualitas. Bagi ibu-ibu hamil harus dorong ke posyandu, memberi tambahan makanan gizi bagi mereka dalam rangka memonitor ini. Waktu habis.
Kini kita akan memasuki sesi selanjutnya saat pengambilan bola undian. Pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan subtema E dengan pertanyaan C. Subtema E, pertanyaan C. Data menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di kalangan siswa di Kabupaten Halmahera Barat masih rendah. Sementara keterampilan digital menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di era digital. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan meningkatkan literasi digital di kalangan siswa sekolah di Kabupaten Halmahera Barat agar mereka lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja di masa depan? Waktu untuk menjawab kepada pasangan calon nomor urut 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pemerintah harus menyediakan digitalisasi yang mulai dari ruang lingkup pemerintah. Sebab pemerintah paling tidak website harus dihadirkan dan rutin sehingga meningkatkan transparansi. Sedangkan digitalisasi bagi anak sekolah adalah dengan memberikan internet gratis kepada mereka secara khusus di lokasi-lokasi desa yang tidak mendapatkan internet. Kami menemukan bahwa anak sekolah ketika harus membuka pelajarannya dengan internet, mencari tahu, harus berjalan menuju puncak gunung Idam Dehe dan mereka harus bermalam sampai jauh malam. Sehingga di sini khusus kepada mereka pemerintah harus menjamin menyediakan itu dengan baik sehingga mereka tidak kewalahan ketika harus menerima materi-materi yang dicari. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan paslon 1? Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang harus dilakukan adalah kita melakukan integrasi literasi digital dalam kurikulum. Pengembangan kurikulum harus dimasukkan literasi digital sebagai salah satu integral dari kurikulum itu sendiri. Yang kedua adalah kita melakukan fasilitas teknologi itu sendiri. Di sekolah-sekolah harus terakses seluruh internet agar literasi digital itu bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Durasi waktu 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat dan baik, pertama kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan literasi digital. Literasi digital itu artinya bahwa kemampuan menggunakan alat teknologi yang dipersiapkan. Nah, dari alat teknologi yang dipersiapkan itu, maka solusi yang harus kita dorong adalah pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan yang bersifat digital. Siswa dilatih menggunakan alat Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi dengan durasi waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Oke, yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang berupa pertama adalah internet yang kualitas tinggi dan kemudian mempersiapkan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana seperti laptop dan kami yakin dan percaya ketika Wi-Fi sudah tersebar di seluruh SD, SMP, sudah pastinya pendidikan, kualitas pendidikan Halmahera Barat semakin baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan subtema yang dipilih dan ditanggapi oleh pasangan calon lain. Pada para pendukung kita berikan apresiasi kepada 4 pasangan calon Bupati Halmahera Barat. Dan selanjutnya saudara, di segmen berikutnya kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dari calon bupati dan calon wakil bupati Halmahera Barat. Sesaat lagi tetap di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024.
Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, jujur, James Uang Jufri Muhammad, calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Prabowo dan masyarakat Halmahera Barat 2024-2029. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan James Uang Jufri Muhammad. Coblos nomor urut 3. Ingat, coblos nomor urut 3. Teruji dan terbukti bekerja untuk rakyat. Masih lebih baik dari yang lain. Berani buktiin asiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya nagih. Harapan kami, Halmahera Barat ke depan memiliki wajah kota Jailolo yang baik, memiliki kawasan industri di Jailolo Selatan, petani dan nelayan mengalami peningkatan pendapatan, dan terbukanya akses jalan di daerah-daerah terpencil, sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa pilih Iskandar Idrus dan Luciani Injilina Damar dengan tagline ikhlas nomor urut 4. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Membangun Halmahera Barat di segala bidang dengan 7 program prioritas, SDM unggul, kesehatan prima, infrastruktur bagus, pariwisata berkat, pertanian makmur, ekonomi kreatif dan teknologi digital. Ino, Babase Ema, Iyo Senguru Toma Negeri Jiko Makolano Halmahera Barat, Toma Cangai Lulu Hado, Rio Ribati. Salam kemenangan, juara baru semakin dekat dan mengerti kebutuhan rakyat. Coblos nomor 1, Merdeka. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Dalam 5 tahun ke depan, tentu kita ingin Halmahera Barat tercinta ini tidak hanya jalan di tempat. Mari bersama dinamis kita wujudkan Kabupaten Halmahera Barat yang berdaya saing, inovatif, mandiri, dan sinergi. Dinamis berkomitmen membentuk manusia yang unggul, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hukum yang berkeadilan. Ingat, untuk Halmahera Barat yang lebih baik, kita pilih nomor 2. Dinamis. Dani Iksan. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, jujur, James Uang Jufri Muhammad, calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Prabowo dan masyarakat Halmahera Barat 2024-2029. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan James Uang Jufri Muhammad. Coblos nomor urut 3. Ingat, coblos nomor urut 3. Teruji dan terbukti bekerja untuk rakyat. Masih lebih baik dari yang lain. Harapan kami, Halmahera Barat ke depan memiliki wajah kota Jailolo yang baik, memiliki kawasan industri di Jailolo Selatan, petani dan nelayan mengalami peningkatan pendapatan, dan terbukanya akses jalan di daerah-daerah terpencil, sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa pilih Iskandar Idrus dan Luciani Injilina Damar dengan tagline ikhlas nomor urut 4. Kita kembali lagi di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun pemilihan 2024. Di segmen ini kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing pasangan calon atas pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Dan kini di depan saya sudah tersedia amplop pertanyaan pilihan yang sesuai dengan subtema. Dan saat jeda iklan tadi, keempat pasangan calon telah mengambil bola undian di fishbowl yang merujuk pada amplop yang akan dijawab dengan subtema yang didapat. Waktu 1 menit disediakan bagi pasangan calon, baik bupati ataupun calon wakil bupati, untuk menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih. Selanjutnya, pasangan calon lain akan memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon tersebut dengan durasi 30 detik.
Yang pertama, kita akan langsung kepada pasangan calon nomor urut 3 yang sudah mengambil bola undian dan mendapatkan subtema A, pertanyaan B. Subtema A, standar pelayanan minimal, pertanyaan B. Kepada paslon nomor urut 3. Berdasarkan data BPS 2024, terdapat ketimpangan dalam distribusi tenaga kesehatan di wilayah pedesaan, di mana masih terdapat desa yang aksesnya terbatas terhadap tenaga kesehatan profesional seperti dokter dan perawat. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat dapat menikmati layanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal? Kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah menginventarisasi kecamatan dan desa mana yang masih terjadi kekurangan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Dari menginventarisasi data yang berbasis data, di mana kecamatan dan desa yang mengalami kekurangan, barulah kita meletakkan kebijakan. Pemerataan untuk bagaimana menempatkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Tapi ingin saya tegaskan bahwa sebagai calon petahana, tadi saya sudah tegaskan bahwa di Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 kecamatan, itu sudah terbangun fasilitas puskesmas. Kemudian telah menempatkan dokter di semua puskesmas. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu maka saya tegaskan sekali lagi bahwa dari kebijakan itu kita akan melakukan langkah-langkah mendorong kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik nanti pada waktu habis. Pemerintahan Terima periode kasih, kedua. cukup waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda menanggapi 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, makasih. Saya kira dari data yang dikemukakan tadi itu menandakan bahwa teman-teman pasangan 03 sebagai incumbent gagal dalam tata kelola di sektor kesehatan. Yang kedua, dalam rangka memastikan bagaimana pemerataan tenaga kesehatan di level kecamatan dan desa, maka harus ada upaya memberikan intensif terhadap tenaga-tenaga kesehatan dalam bentuk TTP, dana tambahan daerah terpencil dan tingkat kemahalan wilayah masing-masing. Saya kira itu langkah yang harus kita ambil dalam rangka cukup mendistribusi waktu tenaga habis. kesehatan. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Intinya harus tetap meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana tenaga kesehatan ada di tiap kecamatan ataupun desa tidak dibarengi dengan insentif ataupun juga kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri. Sehingga ini mendorong kami jika bisa melihat potret yang ada ini harus memberikan lewat Perbub tambahan penghasilan pegawai khusus tenaga kesehatan. Sehingga ada semangat mereka untuk ditempatkan walaupun jauh sekali. Waktu habis cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Kalau kita bicara kesehatan, seluruh puskesmas di Halmahera Barat telah kami bangun. Untuk itu pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan ini sangat penting. Sehingga yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengembangan fasilitas kesehatan itu sendiri. Di samping tadi insentif kesehatan harus diberikan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk dokter dan bidan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Putaran berikutnya kita akan memulai dengan pasangan calon nomor urut 4. Saat pengambilan bola undian, pasangan calon nomor urut 4 telah mendapatkan subtema D, pertanyaan A. Subtema D, pertanyaan A. Kepada pasangan calon nomor urut 4. Berdasarkan data RPJPD Kabupaten Halmahera Barat, kualitas aparatur sipil di Kabupaten Halmahera Barat masih memiliki kesenjangan yang cukup besar terkait penguasaan teknologi informasi. Pertanyaannya,
Bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan kompetensi teknologi informasi aparatur di Kabupaten Halmahera Barat? Kepada pasangan calon nomor urut 4, waktu Anda 1 menit untuk menjawab. Baik, makasih. Saya kira aspek pelayanan dari sisi ASN di Halmahera Barat begitu rendah karena satu masalahnya adalah tunjangan kinerja ASN yang sampai pada hari ini kurang lebih sudah 1 tahun tidak dibayarkan. 1. 2, kenaikan gaji ASN 8% yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi dari bulan 2 sampai pada hari ini belum dibayar oleh Pemda. Ini yang kemudian memberikan kontribusi terhadap lemahnya aspek pelayanan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka mengupgrade kapasitas kemampuan dari ASN kita yang ada baik di level kabupaten maupun sampai ke level desa. Nah, pelatihan-pelatihan ini juga harus dibarengi dengan bagaimana mendorong fasilitas dalam bentuk jaringan internet dan lain-lain di semua level sampai di tingkat desa sehingga mampu membuat aparatur kita dari kabupaten sampai ke level desa mampu mengupgrade kapasitasnya dari sisi informasi teknologi. Waktu Demikian. habis. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Harus mendukung implementasi government dalam artian bahwa infrastruktur teknologi digitalisasi guna peningkatan jaringan internet dan juga kepada pegawai bagaimana dia akan bekerja jikalau insentif atau tunjangan kinerja itu terlambat dan tidak sampai hari ini kurang lebih 8 bulan belum diberikan. Pelatihan dan edukasi itu akan mendorong dia. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, harap tenang, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan fasilitasi akses teknologi itu sendiri. Yang kedua, kita melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap IT yang dimaksud. Sehingga apa yang dilakukan oleh ASN ini bisa difasilitasi dan bisa diberdayakan oleh daerah. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Silakan. Cukup? Baik, kami akan reset waktunya. Kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai Anda berbicara. Ya, terima kasih. Untuk mendorong sumber daya aparatur, maka langkah yang kita lakukan adalah mengikutsertakan dalam kegiatan bintek dan pelatihan bagi penguasaan terhadap perangkat digitalisasi yang dimilikinya. Dalam perjalanan pemerintahan 3 tahun kepemimpinan, saya kira sudah banyak hal. Kemudian yang terhadap paslon nomor 1, saudara menyelidik ternyata di Pemda Provinsi Maluku Utara yang paling parah hak ASN-nya. Sampai pernah pegawai membuang kursi dari lantai 3 kepada lantai 1. Cukup, hal waktu tidak habis. pernah terjadi. Waktu habis itu. kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda sudah habis, terima kasih. Paslon nomor urut 3, waktu Anda sudah habis. Waktu Anda sudah habis. Kepada keempat pasangan calon, sekali lagi kami mengingatkan untuk mengikuti tata tertib debat. Ya. Kami mohon sudah ada monitor waktu di depan Anda untuk dapat menghormati aturan yang sudah diberlakukan baik oleh KPU ataupun Kompas TV. Kami mohon. Selanjutnya, putaran selanjutnya kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Saat pengambilan bola undian, pasangan nomor urut 1 mendapatkan amplop subtema H dengan pertanyaan A. Subtema H dengan pertanyaan A. Jaminan perlindungan sosial kepada pasangan calon nomor urut 1. Kabupaten Halmahera Barat memiliki banyak wilayah yang masih sulit dijangkau. Di beberapa desa, terutama yang jauh dari pusat kabupaten, terdapat keluhan mengenai minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat. Khususnya kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mengakses jaminan sosial. Kepada paslon nomor urut 1, pertanyaannya, jika terpilih, bagaimana pasangan calon akan memastikan kelompok rentan ini mendapat perhatian yang memadai dalam mengakses program jaminan sosial? Waktu Anda, paslon nomor urut 1, 1 menit
untuk menjawab. Silakan. Kami memastikan bahwa untuk lansia diberikan jaminan untuk hidup sehingga mereka tidak lagi berpikir lewat bantuan sosial dan juga kepada cacat, anak cacat. Jaminan memastikan bahwa mereka dilayani oleh pemerintah lewat dinas sosial. Dan itu akan dilakukan komitmen kami. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan Paslon 1? Dan yang paling terpenting adalah kita harus memfasilitasi, pemerintah daerah memfasilitasi untuk para lansia dengan segala macam kebijakan yang ada pada pemerintah daerah. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Anda 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Yang paling penting adalah pemerintah daerah hadir untuk memberikan program pelatihan bagi kelompok ini. Yang kedua, pemerintah daerah hadir juga memberikan modal usaha bagi kelompok lanjut usia ini agar mereka bisa berwirausaha. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Silakan jika ingin menambahkan. Cukup. Cukup? Baik, kita akan kembali reset waktunya. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi waktu Anda 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya berikan waktu kepada Pak Wakil. Iya. Jaminan perlindungan sosial ini adalah sebuah masalah besar di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Halmahera Barat. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah daerah ke depan, bahkan yang telah kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan segala stakeholder, termasuk bekerja sama dengan pemerintah desa dalam rangka untuk melakukan penataan, sekaligus memberikan layanan-layanan yang terbaik kepada mereka. Kenapa harus diberikan kepada desa? Karena betapa luasnya wilayah Halmahera Barat yang terdiri dari 173 desa, sehingga ini penting untuk dibagi tugas. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Sesungguhnya kaitannya dengan lansia, ada program di level APBN yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat melalui PKH, saya kira ini sudah cukup maksimal. Namun faktanya Pemda per hari ini belum memberikan supporting terhadap teman-teman yang kemudian menjadi bagian dari instrumen bagaimana mengawal teman-teman PKH di level bawah harus disupport dalam bentuk operasional dan lain-lain. Yang kedua harus ada fasilitas khusus dan istimewa terhadap pada aspek kesehatan terhadap lansia-lansia kita yang ada di daerah. Cukup, waktu habis. Kita memasuki putaran selanjutnya. Di putaran ini pasangan calon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Pengambilan bola undian paslon nomor urut 2 mendapatkan subtema E dengan amplop A. Subtema E dengan amplop A. Kualitas pendidikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat masih terdapat kesenjangan jumlah guru yang berkompeten di sekolah, terutama di daerah terpencil. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Pertanyaannya, apa langkah yang akan paslon ambil untuk memastikan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat? Kepada pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab, waktu Anda 1 menit. Terima kasih moderator. Ketika kami menjabat, pendidikan itu berada di urutan 1 dari 10 kabupaten kota. Dari Dapodik yang dilakukan. Untuk itu, ketika kami dilantik nanti, maka ini akan kami lakukan peningkatan, melakukan pemetaan guru-guru yang berkualitas untuk kita tempatkan merata di seluruh Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga kesenjangan pendidikan itu tidak terjadi lagi. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru-guru ini bisa merata di seluruh sekolah di Kabupaten Halmahera Barat. Yang kedua, kita memberikan pelatihan kepada seluruh guru. Yang ketiga adalah melakukan sertifikasi guru itu yang paling penting. Sehingga ini yang bisa dilakukan untuk mendorong kualitas pendidikan
di Halmahera Barat itu bisa terwujud. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Baik, kita reset waktunya. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam upaya peningkatan kualitas guru dan pemerataan tenaga guru, maka dalam pemerintahan jujur selama 3 tahun, pertama kami telah mengangkat kurang lebih 900 tenaga P3K yang ditempatkan di semua sekolah. Lalu yang kedua, bagi upaya peningkatan kualitas, maka guru harus selalu diberi bimbingan teknis, kemudian strata pendidikan yang menunjang, kemudian sertifikat yang harus diberikan kepada guru sesuai dengan ketentuan. Waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu Anda 30 detik. Saya kira pertanyaan ini pernah di pilkada debat kandidat yang lalu, pernah diajukan oleh pasangan nomor 3 ke pasangan nomor 2 sebagai incumbent atas penempatan banyak tenaga guru di posisi birokrasi, yakni camat dan kepala dinas. Nah ternyata faktanya per hari ini justru naik lagi, tidak selain camat, ada kepala dinas, kepala badan yang kemudian basicnya adalah guru. Nah ke depan pasangan Iskandar Lusiana itu akan mengurangi jabatan-jabatan struktural yang berbasic sebagai sarjana pendidikan. Kami akan kembalikan mereka ke sekolah-sekolah. Cukup, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik. Ini masalahnya, rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru serta belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah. Data menjelaskan bahwa pemerintah Halmahera Barat menargetkan indeks pendidikan daerah pada tahun 2023 sebesar 73,99%. Pada nyatanya realisasi tidak mencapai target, hanya pada 72,17%. Itu berarti bahwa kesempatan untuk pendidikan belajar masyarakat. Waktu habis. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada 4 pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para panelis. Di segmen selanjutnya, kita akan mendengar pendalaman visi misi dari calon bupati dan masing-masing paslon. Debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Halmahera Barat. Boleh kita berikan apresiasi kepada 4 pasangan calon. Membangun Halmahera Barat di segala bidang dengan 7 program prioritas, SDM unggul, kesehatan prima, infrastruktur bagus, pariwisata berkat, pertanian makmur, ekonomi kreatif dan teknologi digital. Ino, Babase Ema, Iyo Senguru, Toma Negeri, Jiko Makolano Halmahera Barat, Toma Cangai Lulu Hado, Rio Ribati. Salam kemenangan, juara baru semakin dekat dan mengerti kebutuhan rakyat. Coblos nomor 1, Merdeka. Dalam 5 tahun ke depan, tentu kita ingin Halmahera Barat tercinta ini tidak hanya jalan di tempat. Mari bersama dinamis kita wujudkan Kabupaten Halmahera Barat yang berdaya saing, inovatif, mandiri, dan sinergi. Dinamis berkomitmen membentuk manusia yang unggul, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hukum yang berkeadilan. Ingat, untuk Halmahera Barat yang lebih baik, kita pilih nomor 2. Dinamis. Dani Iksan. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, jujur, James Uang Jufri Muhammad, calon bupati dan wakil bupati pilihan Prabowo dan masyarakat Halmahera Barat 2024-2029. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan James Uang Jufri Muhammad. Coblos nomor urut 3. Ingat, coblos nomor urut 3. Teruji dan terbukti bekerja untuk rakyat. Masih lebih baik dari yang lain. Harapan kami, Halmahera Barat ke depan memiliki wajah kota Jailolo yang baik, memiliki kawasan industri di Jailolo Selatan, petani dan nelayan mengalami peningkatan pendapatan, dan terbukanya akses jalan di daerah-daerah terpencil, sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa pilih Iskandar Idrus dan Lusiani Injilina Damar dengan tagline ikhlas nomor urut 4.
Masih di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk segmen ini. Di segmen ini salah satu pasangan calon dari paslon lainnya akan menjawab ataupun memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan calon lain dengan durasi 30 detik. Kemudian akan dijawab oleh paslon lain dengan durasi 1 menit dan ditanggapi oleh paslon yang bertanya dengan durasi 30 detik dan ditanggapi kembali 30 detik. Untuk part pertama ataupun putaran pertama kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik. Bagaimana cara calon paslon nomor 1 untuk meningkatkan perekonomian kaum marginal? Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Baik, kita akan reset waktunya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami akan melakukan yang pertama, infrastruktur harus bagus. Agar kaum marginal yang terpinggirkan, kami akan memberikan mereka pelatihan-pelatihan sehingga memberikan akses juga di ibu kota kabupaten agar mereka bisa melakukan aktivitas dengan lancar dan sempurna karena infrastrukturnya mantap, mereka punya bekal pengetahuan. Terima kasih. Waktu masih tersisa, silakan ditambahkan. Pemerintah harus memastikan bahwa untuk menunjang kehidupan mereka, diberikanlah mereka pelatihan sekaligus memberikan dana, memastikan usaha mikro kecil menengah yang diperuntukkan apakah itu mereka perempuan ataukah laki-laki, sebab waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Yang harus kita lakukan oleh kelompok marginal yaitu bagaimana anak-anak disabilitas juga berhak mendapat pekerjaan dan berhak mendapat penghasilan dari skill atau passion yang mereka miliki. Sehingga pemerintah berhak menyediakan anggaran untuk menjadikan kaum disabilitas atau kaum marginal ini menjadi masyarakat juga yang berharga di mata pemerintah. Terima kasih. Waktu masih ada? Ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali, waktunya 30 detik. Di dalam memastikan bagi kehidupan mereka harus diberikan bantuan awal kepada mereka supaya kaum marginal ini merasa aman, merasa bahwa mereka dijamin sama dengan kehidupan yang sudah bercukupan. Apakah itu perempuan dan laki-laki? Tetap sebab dari jumlah 67.000 sekian perempuan dan 69.000 sekian laki-laki itu memastikan mereka mendapatkan kesejahteraan sehingga waktu tidak ada lagi habis. Perbedaan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan ke paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 30 detik. Bagaimana? Dalam konteks peningkatan kompetensi aparatur, program pelatihan apa yang saudara rencanakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan bagaimana akan mengevaluasi efektivitas program tersebut? Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Paslon 1? Cukup? Terima kasih, cukup. Baik, kita akan reset, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Di dalam pemerintahan ada regulasi-regulasi yang harus dilakukan atau yang harus diikuti dalam rangka pembinaan ASN itu sendiri. Ada reward and punishment.
Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melakukan pelatihan sesuai dengan regulasi yang diturunkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah ketika regulasi pelatihan itu diturunkan, kita melihat bahwa kapasitas-kapasitas apa yang harus dilakukan sehingga penempatan para ASN itu bisa sesuai dengan struktur dan jabatannya. The right place and the right man. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan paslon 2? Cukup? Baik, kita akan reset waktunya. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan durasi waktu 30 detik. Terlihat bahwa rendahnya rasio daripada pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi hanya sebahagian kecil dari pegawai atau ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi itu. Sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik. Nah, evaluasi seperti apa yang tadi saya maksudkan, bahwa ini harus ditingkatkan sehingga dari rasio yang ditemukan bahwa pegawai ASN itu adalah memiliki kualifikasi yang masih mempengaruhi dari Cukup, kualitas. waktu habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktunya 30 detik. Evaluasi yang dilakukan adalah ketika kita melihat penempatan pegawai tidak sesuai fungsinya, tidak sesuai strukturnya. Guru ditempatkan ke tenaga kesehatan, ini tidak sesuai. Sehingga kita akan lakukan asesmen. Asesmen ini sangat penting di dalam rangka kita mengevaluasi seluruh ASN yang kita tempati. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Cukup, terima kasih. Putaran selanjutnya kami akan memulai dengan paslon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu berbicara 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ketika kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita melonjak, menurun di Halmahera Barat di angka 2,05%. Sedangkan kita tahu bahwa di pemerintahan Anda itu ada pinjaman PEN sebesar 208 miliar. Coba Anda jelaskan kenapa sampai pertumbuhan ekonomi kita turun sampai pada 2,05%. Terima kasih. Waktu tersisa? Ingin ditambahkan? Cukup. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya masih konsisten bahwa pertumbuhan ekonomi Halbar ada pada 3,1%. Saya tidak tahu data beliau dari mana. Yang kedua bahwa penggunaan dana PEN dalam ketentuan regulasi bahwa PEN itu bisa digunakan dalam mendukung infrastruktur. Misalnya di Kecamatan Loda dan Loda Tengah. Karena akses ini dibuka bagaimana bisa orang Loda itu bisa menikmati akses jalan, membawa hasil-hasil mereka dari Loda sampai dengan ke pasar-pasar itu bisa terjalin dengan baik. Karena akses jalannya bisa tersedia dengan baik. Selain itu kemudian kita juga mendorong sektor pariwisata. Misalnya pengembangan pariwisata di Bobanehena. Ini justru menimbulkan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Halmahera Barat, khusus masyarakat Bobanehena, yang karena kunjungan masyarakat semakin ramai ke Bobanehena. Ini juga salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga kebijakan-kebijakan dana PEN yang digunakan, penilaian pusat. Cukup, waktu habis. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dari Anda berbicara. Angka pertumbuhan ekonomi Halmahera Barat tahun 2024 itu berada di 2,05%. Yang dimaksud adalah 3,20% itu di tahun 2023. Sehingga kalau kita melihat ini, itu berarti ada penurunan yang cukup drastis terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sedangkan yang kita tahu adalah PEN itu adalah pembangunan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak Wakil. Iya, yang pertama harus dibedakan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintahan jujur melalui PEN 208 miliar itu adalah fasilitas keuangan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
Beda dengan yang dilakukan oleh mantan bupati yang meminta di Bank Maluku sebesar 159 miliar yang menjadi beban daerah sampai saat ini. Kalau kita berupaya di Kementerian Keuangan sehingga seluruh fasilitas yang disediakan itu bisa digunakan dan dicicil waktunya sampai 8 tahun kemudian untuk dibayar sampai lunas. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan di putaran kali ini kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Iya, paslon nomor urut 3. Apabila saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kira-kira langkah atau strategi apa yang saudara lakukan untuk mempersiapkan posisi ASN maupun pegawai negeri sipil yang dipersiapkan menduduki jabatan penting dalam birokrasi pemerintah daerah ke depan apabila saudara terpilih? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Waktu tersisa apakah ingin ditambahkan paslon 3? Cukup. Baik, kita reset waktunya. Kepada paslon nomor urut 4 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, makasih. Mohon maaf, yang pertama kami bukan urut 3, kami urut 4. Yang berikutnya kaitannya dengan rekrutmen atau penempatan jabatan di setiap instansi-instansi, kita harus melakukan asesmen agar kapasitas dan kemampuan dari setiap individu ASN yang mau ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis bisa terukur kemampuan dan kapasitasnya satu. Yang kedua, kita harus menempatkan orang di setiap posisi itu harus sesuai dengan basic disiplin ilmunya. Jangan kita menempatkan hampir semua kepala dinas, kurang lebih hampir diambil dari sarjana pendidikan yang kemudian ditempatkan menjadi kabak umum, kepala inspektorat. Ini yang kemudian tidak tepat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena basis pengangkatan pejabat itu didasari pada aspek like and dislike. Nah, pendekatan politik tidak bisa kita lekatkan pada penempatan posisi-posisi strategis di lingkup OPD. Sehingga ini bisa mengangkat bagaimana model pelayanan dan bagaimana kinerja di setiap OPD itu cukup, bisa maksimal. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi waktu 30 detik. Saya pikir jawaban paslon nomor 4 ini agak sedikit keliru. Yang saya tanyakan adalah mempersiapkan posisi ASN yang menduduki jabatan. Nah, ini kan dalam kriteria pemerintahan ada disiapkan misalnya pejabat eselon 4 disediakan diklat PIM 4 misalnya, kemudian PIM 3 dan PIM 2. Kalau asesmen itu adalah di saat dilakukan pelelangan terhadap pejabat tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 4 tadi, saya pikir bahwa yang bersangkutan menjawab secara umum dan mungkin belum memahami soal pemerintahan dan birokrasi. Demikian. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik. Saya pikir stok ASN kita yang sudah mengikuti PIM 1, PIM 2, dan PIM 3 itu sudah sangat banyak aspek-aspek pelatihan itu. Problemnya bukan pada persiapkan bagaimana menempatkan, tetapi yang menjadi problem itu adalah pendekatan dalam rangka menentukan siapa menjadi pimpinan eselon 2, eselon 3, eselon 4 di tiap-tiap OPD itu yang kemudian menjadi prioritas utama. Soal kesiapan saya kira ASN kita yang hampir 20 tahun sudah matang, sudah punya kapasitas, sudah ikut pelatihan di semua jenjang. Cukup, waktu habis. Putaran selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, makasih. Untuk pasangan nomor urut 2 dulu pernah menjadi bupati dan punya satu kebijakan yakni memerintahkan kepada hampir semua desa untuk melakukan penanaman jagung. Ini hubungannya dalam bagaimana mengangkat pendapatan petani kita. Namun problemnya adalah pasca para petani itu kemudian panen, hasilnya tidak ada yang beli. Nah, kira-kira pertanyaan kami, sesungguhnya apa sasaran kebijakan atau apa sebetulnya outcome dari kebijakan Bapak di waktu itu? Demikian, makasih. Waktu tersisa? Cukup. Cukup. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Waktu program penanam jagung ini dilakukan atau digalakan di Halmahera Barat pada saat saya memimpin, sebenarnya bukan tidak ada yang membeli. Sudah ada yang membeli itu dari Pokpan Surabaya. Problemnya adalah ketika kita melakukan
ekspor ke Surabaya, waktu itu problemnya adalah di kapalnya itu sendiri, sehingga saya minta waktu itu datangnya tol laut. Nah, waktu tol laut sudah datang, maka ini sebenarnya sudah lancar progresif pengirimannya. Sehingga ketika penanaman jagung ini dilakukan, bisa mengangkat kebutuhan masyarakat, pendapatan masyarakat waktu itu. Sehingga kalau kita melihat ada penurunan angka kemiskinan 1 digit ketika kita melakukan penanaman jagung pada saat itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kita reset waktunya. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon ataupun pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik. Baik, makasih. Faktanya kami menemukan di lapangan, di desa-desa bahwa hasil panen jagung itu tidak dibeli. Nah, sehingga terjadi penumpukan hasil panen di teras-teras rumah orang yang ada di desa-desa. Mestinya ada satu sistem perencanaan kebijakan yang kemudian harus dimatangkan. Sehingga ada kepastian pasar. Begitu kebijakan kita menyuruh petani untuk menanam, harus ada kepastian pasar yang dibarengi dengan bagaimana hasil produksi itu bisa sampai. Nah, dalam rangka itu kita harus melakukan penguatan terhadap Perusda untuk membeli hasil-hasil Cukup, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik. Ya, terima kasih. Saya sepakat tadi, waktu itu kita sudah lakukan penguatan-penguatan terhadap Perusda itu sendiri. Sehingga Perusda-Perusda ini yang turun ke desa-desa untuk membeli seluruh hasil jagung dari masyarakat. Persoalannya kemungkinan waktu itu, karena waktunya terlalu mepet sehingga kami sudah diganti. Sehingga ini tidak berjalan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Masih tersisa waktunya? Cukup. Cukup. Baik, kita ke putaran selanjutnya. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Untuk bertanya dengan durasi waktu 30 detik. Baik, sudah sejauh mana strategi yang dilakukan saudara untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dan bagaimana akan melibatkan masyarakat dalam penilaian tersebut? Terima kasih. Tersisa waktunya, ingin ditambahkan? Paslon 1? Cukup. Cukup? Baik, kita reset waktunya kepada paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit. Terkait dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap sebuah pemerintahan, termasuk di Halmahera Barat, kalau secara normatif kita merujuk pada Undang-Undang 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di situ ditegaskan beberapa poin. Yang pertama bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan, boleh kita lakukan melalui sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel terhadap sebuah pemerintahan, sehingga di situ diukur kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah setelah kita mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan, kemudian kita menentukan langkah-langkah strategi berikut. Misalnya menyediakan layanan terhadap masyarakat terkait dengan hak-hak dasar yang harus mereka nikmati. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong anggaran APBD untuk bagaimana bisa memberi akses dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Halmahera Barat yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga cukup, waktu habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik. Dalam standar pelayanan minimal, contohnya bahwa masih sangat rendah angka partisipasi kasar khususnya APK PAUD misalnya. Karena ini di dalam berbagai jenis pelayanan standar minimal. Nah, SD masih ada angka yang tidak mencapai target. Nah, mengindikasikan bahwa pelayanan dari pendidikan dasar ini belum optimal. Nah, langkah-langkah strategi yang lebih nyata selain pendidikan juga kesehatan, kematian ibu hamil yang memang meningkat tajam. Nah, belum terlihat. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik. Sekali lagi saya menegaskan bahwa terkait dengan soal masalah yang disebutkan tadi bahwa misalnya TK atau PAUD. Saya kira sekarang hampir semua sudah terbangun lembaga-lembaga pendidikan TK PAUD.
Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mendorong guru-guru yang setia dan punya kualitas untuk mendidik, mengarahkan, dan membina anak-anak kita di TK sehingga mereka bisa tumbuh berkembang dan memiliki kualitas berpikir yang baik ketika mereka bergeser kepada jenjang pendidikan berikutnya. Baik, waktu habis dan sesi debat antar pasangan calon akan kami lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di debat publik kedua, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024. Silakan. Masyarakat Halmahera Barat, pilihlah pemimpin yang memperjuangkan kebaikan bersama. Pilihlah pemimpin berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan jejak rekamnya. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan percaya berita hoax. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Datanglah ke TPS tanggal 27 November 2024. Suaramu sangatlah berharga. Tentukan pilihanmu, tentukan masa depan Halmahera Barat. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun pemilihan 2024. Terlebih dahulu saya akan kembali membacakan aturan main untuk sesi di segmen ini. Dalam segmen ini masing-masing pasangan calon akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan calon lain dengan durasi 30 detik, lalu dijawab oleh paslon lain 1 menit dan ditanggapi oleh paslon yang bertanya 30 detik. Langsung saja kita akan mulai sesi debat kali ini. Di putaran pertama kami akan memberikan kepada paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk bertanya ke paslon nomor urut 4. Waktu Anda 30 detik. Ya, baik. Apa strategi yang Anda lakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di Halmahera Barat jikalau Anda terpilih? Waktu masih tersedia, apakah ingin ditambahkan paslon 1? Cukup? Ya, cukup. Baik, kami riset dulu indeks waktunya. Kepuasan masyarakat di bidang pendidikan. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, makasih. Terkait dengan indeks kepuasan masyarakat di sektor pendidikan, yang pertama kita harus memastikan soal fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang kemudian harus dimaksimalkan sebagaimana perintah undang-undang yang telah mengalokasikan anggaran 20% di sektor pendidikan. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kapasitas daripada tenaga pengajar yang ada di sekolah-sekolah kita. Yang berikut adalah kita harus memastikan rasio murid dan guru di setiap desa, di setiap kecamatan itu seperti apa angkanya harus terukur. Sehingga kenapa distribusi tenaga pengajar ke setiap desa-desa itu bisa menimbulkan atau bisa menghindari terjadinya ketimpangan jumlah guru dan murid di setiap sekolah. Nah, yang berikut adalah memastikan fasilitas tunjangan-tunjangan daripada atau hak-hak daripada guru-guru kita itu tidak. Cukup, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik. Ya, terkait dengan indeks daripada kepuasan masyarakat sangat berhubungan dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan dalam pelayanan baik itu pendidikan ataupun kesehatan. Yang mana sangat stagnan indeks pembangunan manusia kita.
di mana IPM tidak menunjukkan peningkatan signifikan yang menyebabkan ketidakpuasan yang saya maksudkan. Sehingga ini menjadi warning, menjadi lampu merah untuk kita start ke depan, teristimewa jika saudara terpilih. Sebab ketidakpuasan ini sangat Waktu mempengaruhi. habis cukup. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, makasih. Saya kira bagaimana pelayanan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor IPM itu menjadi sangat penting dalam rangka bagaimana IPM, indeks pembangunan manusia itu bisa naik. Kurang lebih ada 3 indikator terkait dengan IPM. Tetapi hubungannya dengan kepuasaan masyarakat itu lebih bermuara pada bagaimana satu isu-isu tentang pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, dari aspek pelayanan itu mampu memberikan dampak terhadap sisi ekonomi masyarakat Cukup, atau waktu tidak. habis. Terima kasih. Kita memasuki putaran selanjutnya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat struktur APBD kita sekarang, hutang kita atau beban kita itu mencapai 321 miliar 353 juta sekian. Ketika Anda terpilih, apa yang harus dilakukan terhadap beban yang begitu besar yang ada di Halmahera Barat? Terima kasih. Waktu masih tersisa? Baik, terima kasih. Sebelum, maaf, paslon 1, waktu masih tersisa? Cukup. Cukup, terima kasih. Baik. Selanjutnya, ditahan dulu Ibu. Baik. Kami berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Jika kami terpilih, beban hutang ini tidak akan menghalangi ketika kami akan menjalankan pemerintahan. Mengapa? Karena butuh strategi, cara bagaimana mengatasi kondisi ini. Kami harus banyak berkomunikasi sekaligus meminta bahwa kolaborasi yang strategis dari pemerintah pusat, kewenangan kami atau berhaknya kami untuk menerima APBN dari 3.000 triliun paling tidak harus diakomodir di Halmahera Barat. Link ini oleh kami bisa dipakai sehingga mengurangi beban dan memperbanyak DAK. Sebab tidak mungkin lagi kami meminjam, tetapi tanggung jawab untuk melunasinya. Sehingga pada saatnya kami bisa memimpin, DAK diperuntukkan itu bisa membantu untuk mengatasi kondisi yang ada di Halmahera Barat. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik. Baik, di samping tadi ada komunikasi atau kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah. Saya pikir bahwa ini juga ada regulasi yang harus kita penuhi terhadap hutang 321 miliar ini. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita mengurangi, salah satunya adalah belanja modal di DAU. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya 30 detik. Menjadi warning bagi kita bahwa anggaran yang kita lakukan dalam APBD bahwa mengkondisikan belanja dengan pagu yang ada tidak melebihi, pendapatan yang ada tidak melebihi belanja. Sehingga tidak kalang kabut ketika kita melakukan penganggaran di masa pemerintahan. Dan yang kedua, setiap pembelanjaan daerah atau belanja modal harus sesuai dengan peruntukan dan target waktunya tepat. Sehingga pada saat cukup, waktu habis. Kita memasuki putaran selanjutnya. Paslon nomor urut 3 dapat bertanya kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi waktu 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Dalam 3 tahun kepemimpinan saya dengan Pak Jufri, kurang lebih sudah ada 10 inovasi daerah yang kami lakukan, yang tersebar pada semua OPD. Contoh misalnya, di Dukcapil, ada sistem aplikasi Gapura yang dilakukan. Gapura artinya gerakan percetakan kartu keluarga secara gratis, dan beberapa yang lain lagi. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 2,
Kalau Bapak terpilih berdua, waktu habis. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Terima Durasi kasih. 1 menit. Kalau saya melihat kepemimpinan yang ada untuk pelayanan rumah sakit, ketika kita masuk ke rumah sakit, pelayanannya minim sekali. Kenapa? Salah satu contohnya adalah ketika kita masuk ke rumah sakit, misalnya ada resep obat yang dikasih 4 resep obat. Ketika kita ke apotek hanya 2 resep yang disediakan. 2-nya harus tebus ke luar dari rumah sakit. Ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit masih sangat minim. Yang kedua, pelayanan di rumah sakit juga sangat kotor rumah sakitnya. Ketika orang masuk rumah sakit bisa-bisa orang lebih tambah sakit, bukan tambah sembuh. Nah, ini ke depan yang harus kita tingkatkan. Ini ke depan yang harus kita siapkan anggarannya untuk membenahi seluruh infrastruktur rumah sakit itu sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik. jadi sebenarnya tadi inti pertanyaan saya adalah, apa paslon itu melakukan program digitalisasi terbaru? Tapi karena beliau sudah menyinggung rumah sakit daerah, saya ingin mengemukakan bahwa rumah sakit umum daerah Kabupaten Halmahera Barat yang sekarang ini sudah berjalan yang cukup baik. Yang kedua, dalam pengalaman pemerintahan saya dengan Pak Jufri, ada sejumlah utang alkes yang ditinggalkan oleh Pak Dani Misi dalam pemerintahan kemarin. Yang sekarang kami bayar, itu fakta bukan hoax. Cukup, waktu habis. Karena itu maka... Waktu habis paslon nomor urut 3. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik. Silakan. Kalau yang saya lihat adalah begini. Ketika saya bertanya ke rumah sakit, kenapa pelayanan seperti itu? Karena ada hutang BPJS 9 miliar belum dibayar. Ini yang fakta yang terjadi. Sehingga mungkin ke depan adalah bagaimana kita memuluskan ini semua. Pemerintah daerah harus berpihak. Pemerintah daerah harus mendahulukan yang namanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki putaran selanjutnya. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik. Baik, makasih. Pertanyaan kami adalah satu, terkait dengan pen yang sudah disampaikan tadi. Logika orang meminjam itu adalah karena ada urgensinya. Kaitannya dengan pinjaman 208 miliar di pen, kemudian dialokasikan untuk salah satu item kegiatan, yakni pembangunan gedung Jailolo Convention Center. Pertanyaan saya, apa urgensinya pembangunan Jailolo Convention Center, apa outputnya, dan apa outcome dari kegiatan itu? Demikian, makasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin dilanjutkan paslon 4? Cukup? Baik. Kami persilakan selanjutnya kepada paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Pembangunan JCC atau Jailolo Convention Center bagi kami adalah sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Contoh misalnya, paslon nomor 1. Setiap orang kali beracara, misalnya orang kawin, selalu menutup jalan karena tidak ada satu tempat yang representatif yang harus dipersiapkan. Dan karena itu maka pada tahun depan itu sudah alokasikan anggaran untuk membenahi, membuat dia punya segala fasilitas pendukungnya, pelebaran jalan, kemudian lampu kita pasang, kita mulai tahun depan itu sudah digunakan oleh masyarakat di Jailolo dan sekitarnya. Dan itu bermanfaat. Yang kedua saya tegaskan bahwa berdasarkan penilaian PEN pusat, bahwa Halmahera Barat sebagai peminjam PEN, itu pengelolaan terbaik yang dinilai oleh pemerintah pusat. Tidak ada masalah di lapangan. Ini yang punya otoritas memberi penilaian terhadap kami pemerintah daerah yang mengelola dana PEN 208 miliar itu. Sehingga bagi kami ini no problem. Tidak ada permasalahan yang dinikmati oleh masyarakat Halmahera Barat. Jalan lalu dan bisa Cukup, menikmati. waktu habis. Terima kasih. Kepada paslon nomor urut 4, kami persilakan untuk menanggapi dengan durasi waktu 30 detik. Baik, makasih. Untuk gedung Jailolo Convention Center dengan pagu anggaran 10 miliar lebih, tetapi per hari ini gedung itu belum bisa dimanfaatkan. Itu artinya keliru dalam melakukan perencanaan kegiatan.
Yang kedua, kami menemukan ternyata gedung itu kenapa tidak bisa dipakai karena lahannya belum dibebaskan. 2. Yang ketiga, kami juga menemukan ternyata akses jalan menuju ke gedung itu belum ada. Sehingga mana mungkin ada logika yang keliru dalam cara kita menyusun satu program. Kita membuat satu gedung kemudian tidak ada akses Cukup, jalan waktu menuju ke habis. situ. Kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Setelah dibangun gedung JCC, maka jalan masuk ke sana ini tahun depan kita akan sudah anggarkan di APBD. Nah, yang kedua, bagi adik Iskandar mungkin tidak berguna, tapi masyarakat sangat membutuhkan kepentingan soal itu. Nah, yang ketiga bahwa memastikan semua itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita sikapi dengan baik. Sehingga tidak ada permasalahan terhadap paslon nomor 4. Jadi bagi kami, ini mulai tahun depan kita membuat waktu habis. Terima kasih. Putaran selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Paslon nomor 1. Di era pemerintahan jujur kami sudah memiliki 10 inovasi daerah. Tadi yang pertama adalah Gapura misalnya. Gerakan percepatan akte keluar secara gratis. Lalu yang berikut adalah aplikasi maestro, manajemen aset yang terpadu. Yang berikut lagi adalah Sinjai, sistem jalan dan jembatan. Apa yang Anda lakukan ketika Anda terpilih menambahkan soal itu? Terima kasih. Waktu tersisa, apakah ingin ditambahkan paslon 3? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Untuk meningkatkan dari pelayanan minimal yang tadi disampaikan program-program sudah dilakukan, paling tidak sebelum dilakukan pelatihan dan edukasi sehingga setiap orang yang melakukan dan terlibat di dalam itu tahu pasti apa kegunaan dan tujuannya serta itu berdampak kepada pembangunan yang dilakukan. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Paslon 1? Ingin ditambahkan paslon 1? Ya. Cukup? Baik, kami akan riset waktunya. Selanjutnya kami persilakan paslon 3 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik. Pertanyaan saya itu adalah pemerintahan yang berbasis digital. Karena itu yang saya tanya adalah, kalau paslon 1 terpilih, apalagi yang dibuat dari 10 yang sudah kami lakukan di pemerintahan jujur. Tadi misalnya Gapura dan sebaiknya. Ini kan bagian dari inovasi daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan berbasis digitalisasi. Saya kira itu pertanyaan, bukan soal apa nanti yang dijawab oleh paslon 1 yang tidak relevan dengan pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik. Setiap jenis dari yang disampaikan tadi adalah juga menyangkut dengan pariwisata. Pasti ada kegunaan dan akan dilakukan sebagai komitmen kami untuk meningkatkan daripada era digitalisasi kepada tiap-tiap orang teristimewa komunitas yang ada di Halmahera Barat. Baik itu kepada pegawai negeri sipil ataupun juga anak sekolah dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Saya pikir itu komitmen yang akan dibangun menyangkut dengan pariwisata secara khusus. Kalaupun itu sudah ditindaklanjuti. Waktu habis, terima kasih. Kita memasuki putaran selanjutnya. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 30 detik. Terima kasih. Di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, yang kita tahu bahwa di 2024 ini pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan di angka 2,05%. Apa langkah-langkah Anda untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini? Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan paslon 2? Paslon 2? Apakah baik, cukup, kita riset. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik, makasih. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mesti kita lakukan, kebijakan dari sisi pemerintah adalah satu, memastikan pengusaha-pengusaha lokal kita harus dimaksimalkan. Ada fakta kita menemukan kurang lebih sudah 8 tahun, banyak proyek-proyek pemerintah itu tidak didapati oleh pengusaha-pengusaha lokal. Sehingga duit pemerintah daerah di APBD ini banyak tersedot keluar dari Kabupaten Halmahera Barat. Nah, dengan sendirinya ini memberikan efek terhadap turunnya daya beli masyarakat, karena duit APBD yang diharapkan bisa berputar di daerah ini diboyong keluar oleh para oligarki yang ada di sana. Ini yang kemudian menjadi masalah dasar. Yang kedua, kita harus membuat kebijakan yang mendorong bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat kita yang ada di Halmahera Barat, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita itu bisa naik secara maksimal. Nah, ini yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan yang harus kita siapkan dari sisi pemerintah daerah. Makasih. Baik, kami persilahkan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Durasi Anda 30 detik. Baik, yang Anda jelaskan memang ada beberapa faktor. Tetapi yang jelas bahwa di Kabupaten Halmahera Barat itu sendiri juga terdapat pengusaha-pengusaha kecil, UMKM ada di sana. Nah, harus ini ditingkatkan untuk bisa kita lakukan pertumbuhan ekonomi. Diberikan dana, diberikan regulasi yang cukup agar pertumbuhan UMKM ini bisa berlangsung di Halmahera Barat dengan baik. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali, waktunya 30 detik. Baik, makasih. Saya kira di sektor industri, di program yang tadi disampaikan Ibu Wakil di awal, kami membunyikan, mendorong Jelolo Selatan sebagai kawasan industri. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mengupgrade pendapatan masyarakat yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal serupa yang ditanyakan tadi juga sudah dibunyikan tadi, disampaikan oleh Ibu Wakil di awal, yakni bagaimana mendorong UMKM itu menjadi maju. Problem kita sesungguhnya adalah soal kebijakan yang tidak berpihak kepada pedagang masyarakat kita di bawah, hanya orang-orang. Waktu habis, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada keempat pasangan calon, di mana telah memberikan ataupun menjabarkan, bertanya, menjawab, dan menanggapi. Masih ada segmen terakhir di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Tetap bersama kami, debat publik Pilkada 2024 Kabupaten Halmahera Barat segera kembali. Masyarakat Halmahera Barat, pilihlah pemimpin yang memperjuangkan kebaikan bersama. Pilihlah pemimpin berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan jejak rekamnya. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan percaya berita hoax. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Datanglah ke TPS tanggal 27 November 2024. Suaramu sangatlah berharga. Tentukan pilihanmu, tentukan masa depan Halmahera Barat. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Lihat aku, putar celup jadi seru. Lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Masih di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun pemilihan 2024. Seluruh rangkaian debat pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat ini dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV dengan KPU Kabupaten Halmahera Barat. Sebelum kita mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon, kami informasikan bahwa durasi yang ditetapkan untuk masing-masing paslon adalah 2 menit. Dimulai saat pertama kali diucapkan. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Paslon nomor urut 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pada seluruh masyarakat Halmahera Barat yang kami cintai, saya Dani Misi bersama Iksan Hussein dengan tagline dinamis, mari Bung rebut kembali, akan membangun Halmahera Barat yang lebih maju, akan membangun Halmahera Barat yang lebih bagus. Untuk itu, bersama dinamis, mari kita rebut kembali untuk Halmahera Barat yang lebih baik. Bersama dinamis, kita akan bekerja secara jujur. Bersama dinamis, kita akan bekerja secara ikhlas. Dan bersama dinamis, kita akan menjadi juara baru. Subah sesalam fangarengom sigado sejongon mimoi toma masyarakat Halmahera Barat mulai toma riuribati sado kado dahu toma jangai lulu. Fangarengom dan misi Iksan Hussein toma sigado sejongon moi lupa afa toma tanggal 27 November topo secoblos ngom dinamis nomor 2. Syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, kami akan reset waktunya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, salam. Seluruh kabupaten, masyarakat Kabupaten Halmahera Barat yang saya hormati dan saya cintai. Mulai dari Jangai Lulu sampai dengan Riuribati. Adik-adik pemilih milenial yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengajak di kesempatan ini, paslon nomor urut 3, agar saudara-saudara semua di Kabupaten Halmahera Barat memastikan tanggal 27 November yang akan datang, coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Pemilih yang cerdas, sekali lagi pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memilih paslon melanjutkan program, bukan berjanji menebar manis bagi masyarakat Halmahera Barat. Kita terus melanjutkan program 7 program prioritas Kabupaten Halmahera Barat. Karena itu sekali lagi pastikan masyarakat Halmahera Barat 27 November pilih paslon nomor 3 yang menyempurnakan dan melanjutkan 7 program prioritas. Sekali lagi, pemilih cerdas tidak memilih orang yang berjanji, tapi memilih orang yang melanjutkan program. Silakan. Iya, saya tambahkan Bapak Ibu sekalian di Jazirah Halmahera Barat yang sangat saya kasihi dan sangat saya cintai. Ino forubu-rubu rame-rame, doka gosora rokomoi, doka manuru rau parada, mengatakan jujur pada tanggal 27 November nanti, insya Allah kami akan terpilih untuk melanjutkan pembangunan Halmahera Barat 5 tahun yang akan datang. Mari saya mengajak pada kita semua menuju TPS pada tanggal 27 November nanti. Yang pertama, datang ke TPS. Yang kedua, ambil surat suara dan buka surat suara. Yang ketiga, coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? Waktu Terima habis. kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan statement penutup. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Masyarakat Halmahera Barat yang kami cintai, saya Iskandar Idrus bersama Ibu Luciani Injilina Damar dengan akronim Ikhlas mengajak kepada kita semua agar menjadikan pilkada ini sebagai pintu masuk, pilkada ini sebagai solusi dalam rangka bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada di daerah. Pilkada ini jangan kita isi dengan money politik, kita isi dengan gagasan dan harapan. Saya bersama Ibu Luciani adalah 2 anak muda yang tidak menawarkan masa lalu. Kami menawarkan masa depan Halbar yang jauh lebih baik ke depan. Kami ingin mendorong wajah kota Jailolo, kami ingin ada industri di Jailolo Selatan, kami ingin akses jalan di Loloda diselesaikan, kami ingin ada lapangan buat 100 lapangan buat anak muda di Maluku Utara, kami mau ingin ada pelatih-pelatih bola untuk anak muda di Halmahera Barat. Sehingga kami mengajak untuk sama-sama berjuang bersama ikhlas di tanggal 27 November nanti untuk memilih pasangan nomor urut 4. Makasih.
Dan pada akhirnya kita memilih pemimpin bukan hanya seorang yang visioner, tetapi pemimpin yang mempunyai hati yang ikhlas. Karena pemimpin yang mempunyai hati yang ikhlas, dia mampu melihat penderitaan rakyat yang sesungguhnya. Dan saat ini saya adalah perempuan Sahu pertama yang bertarung dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu kami mengajak dan meminta kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat dan seluruh masyarakat suku Sahu untuk memilih dan memenangkan pasangan Iskandar Lusiani dengan akronim ikhlas nomor urut 4. Di Halbar kami lahir, di Halbar juga kami besar, dan di Halbar juga kami sekolah dan mencari nafkah. Maka di Halbar ikhlas siap mengabdi. Halbar adalah ladang ikhlas mengabdi. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan statement penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teruntuk masyarakat Halmahera Barat yang kami cintai, membangun bersama dengan niat yang sederhana untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Kami, Julisi Dolvina Baura dan Bustami Albar, melihat bahwa ada potensi-potensi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum dikelola dengan baik. Tidak ada cara lain untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, kecuali juara baru dapat memenangkan Pilkada Halmahera Barat pada tanggal 27 November 2024. Mari kita bersatu hati bagaikan pala dengan fulinya, masak bersama, gugur pun bersama, yang dilandasi kasih dan sayang. Mari kita bersatu, satukan langkah, satukan hati, menjadi juara baru pemimpin kita. Mari torang pilih dan coblos nomor 1 untuk Halmahera yang lebih baik 5 tahun ke depan. Secara khusus kepada teman-teman perempuan, kita adalah perempuan tangguh di dalam rumah dan masyarakat. Jikalau diberikan kepercayaan untuk memimpin pembangunan 5 tahun ke depan, maka saya siap untuk memimpin dan membangun relasi dalam hubungan kerjasama dengan laki-laki dalam membangun Halmahera Barat 5 tahun ke depan. Mari kita akan melakukan dengan sukacita, sebab melayani adalah baik untuk kehidupan kita bersama. Terima kasih. Masyarakat Halmahera Barat, pilihlah nomor 1 juara baru pada tanggal 27 November 2024 untuk Halbar yang lebih maju dan lebih bahagia di 2024-2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waktu habis. Terima kasih. Telah kita dengarkan dan juga saksikan bersama pernyataan penutup dari keempat pasangan calon Bupati dan juga calon wakil Bupati Halmahera Barat. Boleh kita berikan apresiasi kepada keempat pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Halmahera Barat, di mana seluruh pasangan calon telah menunjukkan kapasitasnya dengan ide dan gagasan mereka untuk memajukan Kabupaten Halmahera Barat selama 5 tahun ke depan. Demikian debat publik kedua calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024. Jangan lupa, tanggal 27 November 2024 nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Sampai jumpa.
kasih. Anda telah menyaksikan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Dipersembahkan oleh